Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Hani Fortuna Wahyudi. Saya mahasiswa semester 5 dari program studi Bimbingan Konseling Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Di sini saya ingin menyampaikan hasil laporan PLP saya bersama dengan teman-teman saya di SMA Negeri 1 Jonggol. Yang pertama, saya akan menyampaikan hasil laporan bersama kepala sekolah. Yang pertama ada karakteristik peserta didik. Menurut pemaparan dari kepala sekolah, karakteristik peserta didik ada 36 kelas yang berisi 3 angkatan. Satu angkatan berisi 1.276 siswa dengan 50% siswa daerah Jonggol dan 50% siswa sistem zonasi dari prestasi dan afirmasi. Karakteristik peserta didik di SMA Negeri 1 Jonggol mempunyai karakteristik sopan, santun, beriman, dan bertakwa. Selanjutnya, apa saja peraturan dan tata tertib di SMA Negeri 1 Jonggol? Yang pertama ada peraturan masuk sekolah. Yang kedua ada peraturan yang harus dilaksanakan. Ketiga adalah larangan-larangan yang tidak boleh dilakukan. Keempat ada peraturan akan pakaian yang meliputi ketentuan dan jadwal seragam. Yang kelima ada peraturan mengenai hak-hak murid maupun tenaga kerja. Dalam keadaan daring seperti ini, laporan baik guru maupun siswa harus berbentuk video. Selanjutnya, untuk kegiatan rutin kurikuler di SMA Negeri 1 Jonggol menggunakan sistem kurikulum 2013 ditambah dengan penyesuaian keadaan pandemi. Selanjutnya, barometer sesuai dengan Badan Standar Nasional Pendidikan atau yang biasa disebut dengan BSNP. BSNP ini terdapat 7 standar. Yang pertama ada standar pengelolaan, standar isi, standar proses, standar kelulusan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana. Selanjutnya, apa saja kegiatan seremonial dan formal di SMA Negeri 1 Jonggol? Kegiatan seremonial dan formal di SMA Negeri 1 Jonggol ada upacara hari-hari besar nasional seperti Hari Kemerdekaan 17 Agustus, hari-hari besar agama seperti Idul Fitri, Idul Adha, pemotongan hewan kurban, penyaluran zakat, dan lain sebagainya. Selanjutnya, apa saja kegiatan rutin kokurikuler dan ekstrakurikuler di SMA Negeri 1 Jonggol? Di SMA 1 Jonggol ini, ekstrakurikulernya disesuaikan dengan minat dan bakat peserta didik, yaitu ekstrakurikulernya ada sepak bola, voli, futsal, basket, PMR, kegiatan rohani seperti rohis, marawis, kir, dan lain sebagainya. Untuk kegiatan kokurikuler, di SMA Negeri 1 Jonggol ini peserta didik biasanya melakukan kegiatan kunjungan ke Museum DPR, ke gedung DPR untuk kelas 10, sedangkan untuk kelas 11 study tour ke luar Pulau Jawa seperti Bali dan Lombok. Akan tetapi dalam keadaan pandemi seperti ini belum bisa terlaksana dikarenakan tempat wisata yang masih tutup dan harus mengikuti protokol kesehatan. Selanjutnya, kebiasaan positif di SMA Negeri 1 Jonggol ini yang membedakan sekolah lain dengan sekolah SMA Negeri 1 Jonggol, yakni siswa tidak diperbolehkan untuk menyapu area sekolah. Akan tetapi bukan berarti siswa bebas membuang sampah sembarangan. Mereka datang itu artinya mereka sudah siap untuk belajar, dan ketika mereka pulang sekolah mereka sudah harus istirahat dan harus menyelesaikan tugas-tugasnya. Kemudian untuk yang masih dalam rencana, kepala sekolah tidak membolehkan siswa untuk jajan di kantin, melainkan harus membawa bekal masing-masing dari rumah. Akan tetapi ini masih dalam proses rencana karena takut mematikan rezeki dari pedagang-pedagang kantin. Selanjutnya, hasil kesimpulan wawancara saya dengan teman saya bersama wakil kepala sekolah. Yang pertama, bagaimana kurikulum yang digunakan oleh sekolah dalam penerapan pendidikan karakter.
Kurikulum yang digunakan di SMA Negeri 1 Jonggol ini sudah memuat berbagai macam keterampilan abad ke-21 yang dikenal dengan istilah 4C, yaitu Communication, Collaborative, Critical Thinking and Problem Solving, and Creativity and Innovation. Selanjutnya, sejauh mana dan bagaimana SMA Negeri 1 Jonggol menerapkan pendidikan karakter pada peserta didik? Peserta didik di SMA Negeri 1 Jonggol ini sudah menjadi pusat center, yaitu siswa harus mampu berpikir kritis, menganalisis, dan kreatif. Itulah yang membuat siswa menumbuhkan karakternya. Selanjutnya, apakah ada kendala dalam menerapkan pendidikan karakter dalam masa pandemik? Jawabannya adalah ada, karena kedisiplinan, tata tertib itu sulit terlihat melalui Zoom dan Google Meet. Karena guru-guru tidak tahu apakah mereka benar-benar mengikuti pembelajaran secara serius atau tidak. Selanjutnya, apakah sarana dan prasarana telah mendukung pelaksanaan pendidikan karakter di SMA Negeri 1 Jonggol? Jawabannya ya, karena dari sarana dan prasarananya sudah lengkap, seperti prasarana lapangan fisik, lapangan upacara, lapangan olahraga, media seperti perpustakaan, laboratorium, kegiatan ekstrakurikuler, dan lain sebagainya. Selanjutnya, kesimpulan wawancara guru BK dari guru BK Bu Rika dan guru BK Pak Iqbal Ramadhani, yaitu program bimbingan konseling yang diadakan di SMA Negeri 1 Jonggol sudah berjalan dengan baik. Guru BK di SMA Negeri 1 Jonggol mengadakan bimbingan klasikal untuk kelas 10, kelas 11, dan kelas 12. Untuk kelas 12 menggunakan Telegram dan Google Classroom. Materi diberikan melalui Telegram dan Google Classroom, lalu nanti pembahasan seminggu sekali, dan materi disimpan di Google Classroom dan Telegram. Selanjutnya, untuk bimbingan belajar, asesmen dilakukan pada saat mulai KBM, yaitu karena kelasnya dari kelas 10 sampai dengan kelas 12 tidak berubah-ubah. Jadi guru BK sudah mengetahui kelas mana saja yang sekiranya membutuhkan penanganan khusus mengenai belajarnya, entah itu dari ekonomi, entah itu dari kegiatan belajarnya yang kurang maksimal. Selanjutnya, bimbingan karir. Guru BK menggunakan bimbingan karir dari Classroom, Basic. Materi diberikan di Google Classroom, yaitu pertama-tama dari mengapa mereka harus mengambil kuliah, mengenali minat-minatnya selama di SMA, dan sebelum keadaan pandemi ini, guru BK mendatangkan alumni-alumni yang sudah lulus dari berbagai jalur, baik itu jalur SNMPTN, SBMPTN, maupun jalur mandiri ke sekolah. Akan tetapi di musim pandemi seperti ini, kegiatan-kegiatan sharing dengan alumni dilakukan secara Zoom maupun Google Meet. Selanjutnya, guru BK itu ada 3. Yang pertama, koordinator Bu Nur Halimah. Yang kedua ada Pak Iqbal Ramadhani sebagai anggota, dan ketiga ada Bu Rika. Dalam pembuatan program dilakukan secara bersama-sama di lapangan, akan tetapi secara administrasi mereka melakukan perangkatan, yaitu Bu Nur Halimah memegang administrasi kelas 10, Pak Iqbal Ramadhani memegang administrasi kelas 11, dan Bu Rika memegang administrasi kelas 12. Bagaimana guru BK dalam membuat program BK? Guru BK dalam membuat program BK menggunakan angket DCM maupun sosiometri. DCM yaitu cara-caranya mereka mengikuti kemauan dari peserta didik, permasalahan apa yang paling sering dilakukan oleh peserta didik. Nanti poin-poinnya dari 300 dipersingkat menjadi 100, supaya siswa ini tidak malas untuk mengisinya. Terus pihak-pihak yang terkait penyusunan program BK ada kepala sekolah, wakil kepala sekolah, humas, guru mata pelajaran, wali kelas, dan orang tua siswa serta siswa. Selanjutnya, instrumen bakat dan minat, yaitu guru BK melaksanakan instrumen bakat dan minat psikotes di awal sekolah,
yaitu untuk menentukan apakah sebaiknya siswa masuk di kelas IPA atau di kelas IPS. Untuk pembuatan instrumennya sendiri, guru BK mengembangkan instrumen sendiri dengan berkolaborasi dengan guru-guru mata pelajaran lainnya seperti guru matematika, guru biologi, fisika, kimia, dan lain sebagainya. Untuk pembagian tugas, Pak Iqbal sendiri itu mengadakan home visit. Yang sering mengadakan home visit itu Pak Iqbal Ramadhani. Jadi jika ada siswa yang tidak ke sekolah ataupun bolos tidak mengerjakan tugas, itu langsung didatangi oleh Pak Iqbal Ramadhani, diamati dan ditanya mengapa siswa tersebut tidak masuk kelas. Selanjutnya, untuk evaluasi pelayanan BK itu dilakukan secara 6 bulan sekali. Misalkan diberikan materi KSIKA berturut-turut dalam 3 minggu, nanti refleksinya diberikan angket. Apakah siswa sudah mengerti dari materi yang diberikan? Apakah penjelasan guru BK sudah benar, sudah baik? Apakah ada kesalahan dari penjelasan guru BK? Dan bagaimana guru BK dalam melaksanakan layanan tersebut? Tindak lanjut dari guru BK itu yaitu 6 bulan menjelang pembagian rapot. Tergantung dari permasalahannya itu seperti apa, tindak lanjutnya seperti apa. Karena penilaian juga itu dasar dari tindak lanjut guru BK. Selanjutnya, kendala guru BK dalam melaksanakan layanan program BK itu adalah kurangnya jumlah guru BK di SMA Negeri 1 Jonggol. Jadi guru BK ini harus menjangkau semua anak, sedangkan guru BK di SMA Negeri 1 Jonggol ada 3, tidak mencukupi untuk menjangkau 1276 siswa. Apakah ada kendala saat daring? Menurut guru BK ada kendala, yaitu anak-anak terkadang ada yang sambil kerja, ada yang tidak fokus, ada yang hanya absen saja tetapi tidur dan tidak mengikuti kelas. Cara guru BK mengatasi kendala-kendala tersebut adalah yang pertama tadi, Pak Iqbal Ramadhani home visit untuk mendatangi ke rumah siswa dengan kesepakatan dari siswa, yang pastinya diskusi dengan wali kelas, berbicara dengan wali kelas. Dan kedua itu memanggil anak ke sekolah, dibina secara bersamaan sekaligus dibantu untuk menuntaskan tugas-tugas yang tertinggal. Jika masih belum juga, maka guru BK memanggil orang tua ke sekolah untuk menindaklanjuti anaknya. Untuk layanan bimbingan kelompok dan konseling kelompok belum pernah dilaksanakan oleh guru BK di masa pandemi seperti ini. Tetapi sebelum masa pandemi, guru BK sudah pernah melaksanakan konseling kelompok dan bimbingan kelompok. Apa saja kelebihan dan kekurangan pembelajaran daring dan luring? Menurut guru BK, kelebihan dan kekurangan pembelajaran daring yang pertama, kelebihan pembelajaran daring itu dapat mempersingkat waktu karena kita dapat mengakses Zoom, Google Meet, Telegram, WhatsApp di mana saja dan kapan saja. Yang kedua, lebih cepat karena konselor dapat menerima banyak konseli di WhatsApp, Telegram. Selanjutnya, untuk kekurangannya, guru BK tidak bisa melihat ekspresi secara langsung apakah siswa itu benar-benar serius dalam membicarakan permasalahannya. Untuk kelebihan luring, lebih puas, lebih bisa melihat ekspresi secara langsung, dan pastinya lebih merasa puas untuk peserta didik dari hasil konselingnya. Kekurangannya adalah konselor merasa lebih capek karena untuk konseling sendiri itu dari pagi sampai dengan pulang sekolah, dan masih ada lagi yang lanjut sampai setelah selesai pulang sekolah, yaitu dari jam 4 sampai jam 6 maghrib. Oleh karena itu guru BK lebih menyukai kegiatan daring seperti ini. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.